Iya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara sedang menonton video ini. Nah, saya belajar suatu malam ketika Thalia berumur kira-kira 2,5 atau 3 bulan. Saat itu saya sedang gendong Thalia malam itu. Saya diajari Tuhan sesuatu melalui Thalia. Wah, ini jadi Thalia lagi ya. Bukan minggu lalu, beberapa waktu yang lalu ketika saya bawakan renungan sarapan juga Thalia lagi. Kali ini Thalia lagi ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal juga kepada saya melalui Thalia, kehadiran Thalia di tengah-tengah keluarga kami. Nah, di situ ketika saya sedang gendong Thalia lagi nangis, lagi rewel, tiba-tiba terbesit suatu pikiran di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya terbesit, ya Tuhan, kamu kok nggak kayak anak yang lainnya, nak? Yang lainnya umur 2 bulan biasanya jam tidurnya udah terbentuk gitu loh. Kamu kok masih rewel? Nah, itu karena saya juga banyak dengar dari teman-teman, dari forum, dari berita-berita, artikel yang saya baca. Biasanya kalau 2 bulan jam tidurnya sudah enak, sudah terbentuk. Tapi Thalia masih rewel-rewel aja. Nah, padahal tidak lama dari kejadian itu ya. Jadi beberapa waktu sebelumnya, mungkin sekitar 2-3 hari sebelum kejadian itu, saya sebagai orang tua juga, saya biasa ada refleksi diri Bapak Ibu. Jadi ada waktu-waktu kadang saya sedang berpikir sendirian, saya melakukan refleksi diri, saya berpikir, saya coba mencocokkan dengan firman Tuhan apa yang saya lakukan. Ya, karena seperti yang saya selalu bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa firman Tuhan itu nggak cuman soal teori-teori yang muluk-muluk saja, tetapi firman Tuhan itu sampai menyentuh ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mengambil keputusan, itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situ kalau kita sudah mengurusi akarnya, kita sudah mengurusi yang bagian yang tersembunyi itu, baru kita bisa mengeluarkan buah. Bukan dibalik, kita memaksakan diri kita berbuah. Seperti itu kita akan tersiksa kalau caranya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali lagi ke kejadian tadi. Jadi beberapa hari sebelum kejadian saya menggendong Thalia itu dan berpikir seperti itu, saya itu berkomitmen, saya belajar dari kesalahan-kesalahan orang tua saya belajar dari apa yang mereka lakukan kepada saya. Jadi saya ketika kecil saya juga sering dibanding-bandingkan dengan teman-teman saya yang lain, dengan anak-anak yang lain. Dan ya, saya hidup di keluarga yang seperti itu, tapi saya juga tidak menyalahkan mereka, karena saya tahu mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka juga nggak ngerti yang mestinya yang bagaimana, seperti apa itu mereka juga tidak tahu. Jadi saya tidak menyalahkan itu. Dan karena kadung gimana ya, kadung saya tanpa sadari hal itu sudah mengakar dalam pikiran saya. Penyakit itu sudah mengakar dalam pikiran saya. Saya tanpa sadar melakukan hal seperti itu juga kepada Thalia. Dan malam itu saya sedih sekali. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Ayo sembuhkan aku Tuhan. Aku tahu ini sakit rohani yang aku derita. Bantu aku Tuhan supaya aku sembuh dari penyakit ini, dari cara pandang yang salah ini. Karena saya tahu Tuhan Yesus tidak memandang antara manusia yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Tuhan sebagai Bapa, sebagai Allah, sebagai Tuhan tidak membanding-bandingkan manusia yang satu dengan yang lainnya. Saya tiba-tiba malam itu juga teringat dengan kisah talenta. Di situ ada yang 2 talenta, 10 talenta di kitab Matius pasal 25. Saudara bisa baca sendiri kisahnya. Di situ saya tidak menemukan ceritanya Tuhan memberikan perumpamaan dengan membanding-bandingkan. Maksudnya di sini yang 2 dan 5, Tuhan Yesus sama menghargai itu, sama-sama mengapresiasi itu. Jadi yang 2 cuman bisa yang 2 kasih 2 lagi keuntungannya, yang 5 kasih 5 lagi keuntungannya. Tuhan tidak membanding-bandingkan loh. Kenapa kamu cuman 2 ini loh bisa 5, nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya belajar di situ dan saya pingin cara pandang saya itu juga diubahkan, semakin hari semakin seperti Kristus. Itu yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang saya pelajari ini juga bisa menjadi renungan, bisa juga memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kesaksian dan juga perenungan saya
di video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.